Shalom. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, amin. Kita bersyukur di tengah minggu ini kita boleh datang kembali untuk memuji Tuhan kita, amin. Kita percaya Yesus adalah Raja di atas segala raja, amin. Mari semua kita dengan semangat kita memuji Tuhan kita bernyanyi, kita menari, membesarkan nama Tuhan kita Yesus Kristus, haleluya. Langit adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah namamu. Namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebenaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Mari lebih lagi kita naikkan pujian ini untuk Tuhan kita Yesus, haleluya. Sama-sama katakan, langit adalah tatamu. Langit adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Haleluya. Kita percaya nama Yesus yang termulia, amin. Nama Yesus yang terbesar, perkasa, mempesona setiap kita, haleluya. Besar namamu mulia Tuhan, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Namamu dahsyat di atas segala nama. Namamu dahsyat di atas segala nama. Haleluya. Kita percaya Yesus Raja segala raja, nama di atas segala nama, amin. Kita percaya juga kita diberikan kuasa untuk menginjak-injak iblis di bawah kaki kita, haleluya. Firman Tuhan adalah kekuatan dan kebenaran bagi setiap kita semua. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam
percaya ada kuasa dalam nama Yesus, amin. Kita siapkan hati kita saat ini, kita benar di hadapan Tuhan, kita memuji Tuhan dengan haus, dengan rindu akan kebenaran firman Tuhan. Mari semua, baik kita di rumah, kita di jalan, baik kita masih di kantor atau dimanapun, saat ini kita yang mengikuti ibadah ini, mari sungguh-sungguh kita di hadapan Tuhan, kita memberikan hidup kita untuk Tuhan. Kami rindu Roh Kudus-Mu Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir Tuhan, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. 神灵，请你来充满我们的心。哈利路亚。神灵，请你来充满我心，我需要你恩膏充满我灵。神灵啊，我好爱你，我的人让一缺一，而每一天我要更深爱你。神灵，请你来，神灵，请你来充满我心，我需要你恩膏充满我灵。神灵，我好爱你啊，神灵啊，我好爱你，我的灵让你缺一，而每一天我要更深爱你。我要追求你主，我将生命献给你，请以我更新，请以大能更新我灵，无人可与你相比。主啊，我望你的荣美，我敬拜你，才灵与真灵satu hal yang ku rindu Tuhan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidup, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa, kuasa-Mu mengubah hidupku. Haleluya. Kami rindu Tuhan, kami rindu lawatan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, ya Bapa Roh Kudus-Mu ingin memenuhi
setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini setiap kami yang lemah Tuhan, kami yang sakit Tuhan Yesus ya Bapa, kami percaya selalu ada mujizat di dalam Engkau Yesus. Dimanapun kami terbaring lemah saat ini Tuhan, kami perlu kuasa mujizat-Mu Tuhan, agar kami bisa sembuh kembali dari segala sakit, penyakit apapun Tuhan. Percaya ada mujizat Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, berbuat ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari semua dengan segenap hati, dengan iman kita katakan, Kau Tuhan yang menjadi andalan kami Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Ku percaya, aku percaya ada mujizat. Aku percaya, aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya, dengan iman percaya kita katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya, aku percaya ada mujizat. Aku percaya firman-Mu, aku percaya firman-Mu nyata. Haleluya, haleluya. Mari semua beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Haleluya. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur, kami telah memuji menyembah Engkau Bapa, dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Dan pada saat ini kami siapkan hati kami mau menyambut firman-Mu Bapa. Kami percaya setiap firman yang ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Semua saya percaya dalam keadaan yang baik. Saya percaya penyertaan Tuhan luar biasa, kesetiaan Tuhan yang begitu luar biasa bisa menghantarkan setiap kita kembali menyembah, kembali memuji Tuhan di hari Jumat ini di ibadah malam puji dan doa. Senang rasanya kita menyadari bahwa semakin hari kondisi ibu kota kita Jakarta, kondisi Indonesia terhadap COVID-19 semakin membaik. Kita harus pelihara keadaan ini dengan kita selalu menjaga protokol kesehatan. Yang belum vaksin harus segera divaksin. Oke, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sebelum kita duduk diam, kita mau bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini. Segala kebaikan-Mu kami rasakan, segala kesetiaan-Mu kami terima dengan luar biasa. Bapa, sungguh bersyukur punya Allah yang baik seperti Engkau Tuhan, punya Allah yang begitu luar biasa seperti Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami masih bisa memuji menyembah nama-Mu Tuhan. Kami masih bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan setiap harinya kami belajar untuk lebih dekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dari awal hingga akhirnya kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Judul khotbah saya pada malam hari ini adalah datang kepada Yesus sebab ada kelegaan bersama Yesus. Ada kelegaan bersama Yesus ketika kita mau datang kepada Yesus. Firman Tuhan saya ambil dari Matius pasal yang ke-11 ayat 28 sampai 30. Demikianlah firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ada beberapa kebenaran yang saya mau sampaikan pada malam hari ini dan saya rasa akan berguna untuk setiap kita. Hari ini kita akan mengutip dari Matius 11 ayat 28 sampai 30, dan malam hari ini saya mau berikan kabar yang baik untuk setiap kita bahwa ada kelegaan bersama Yesus. Mari datang kepada Tuhan sebab ada kelegaan bersama Yesus. Mungkin hari-hari ini kita sedang sulit, ekonomi kita sedang berantakan, pekerjaan kita sedang terhambat, toko kita tutup, ada yang toko buka tapi pelanggannya nggak ada yang datang, ada kantor yang buka tapi nggak ada proyek masuk. Mungkin hari-hari ini orang menolak kita, orang menjauhi kita, bahkan ada yang mengecewakan kita. Ada yang saking tergencat dengan ekonomi yang berat sehingga ada rekan bisnis kita membawa pergi uang kita, mengkhianati kita, menusuk kita dari belakang. Beban berat yang dalam kehidupan kita, yang hari ini mengusik kita, yang hari ini menekan kita, yang membuat kita berbeban berat, yang membuat kita tidak berdaya. Pada malam hari ini ada berita baik untuk kita semua. Ada kelegaan bersama dengan Yesus. Malam hari ini ada berita baik untuk kita semua bahwa ada kelegaan bersama dengan Yesus. Oleh sebab itu Yesus sendiri yang berkata, marilah kepadaku, datanglah kepadaku. Yesus mengajak kita semua, yuk sini datang kepadaku. Ada Yesus di sini, datang kepada Yesus. Kalau hari ini engkau berbeban berat, engkau hari ini tidak berdaya, engkau hari ini kesulitan, engkau hari ini kecewakan, dikhianati, diperlakukan tidak baik, Yesus berkata di hati setiap kita pada malam hari ini, marilah kepadaku, come to Jesus. Datang kepada Tuhan, karena Tuhan memiliki kelegaan. Bersama dengan Tuhan ada kelegaan. Bersama dengan Tuhan ada kemenangan. Oleh sebab itu pada malam hari ini tentukan pilihan kita. Tentukan pilihan kita. Kita mau datang kepada Tuhan atau tidak. Tentukan pilihan kita, karena Yesus tidak pernah memaksa kita. Yesus tidak pernah menyeret-nyeret kita. Dengan rendah hati dan lemah lembut, Yesus mengajak kita. Dengan rendah hati dan lemah lembut, Yesus mengajak kita, marilah kepadaku, marilah kepadaku. Matius 11 ayat 29 berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dia gak pernah memaksa kita, dia berikan kita pilihan. Yuk datang kepada kita, mau gak datang kepada kita? Datang kepada Yesus. Oleh sebab itu kita harus menentukan pilihan kita sendiri. Yesus tidak pernah memaksa. Dia dengan rendah hati, dengan lemah lembut mau mengajak kita, mau gak datang kepada Tuhan, mau gak datang kepada Dia, Yesus.
Nah, Wahyu pasal 3 ayat 20 berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada yang mendengar suaraku. Yesus tidak langsung semata-mata mendobrak pintu, tapi Yesus apa dia bilang? Mengetuk. Dia berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Datang kepada Yesus, dia akan menyambut kita. Oleh sebab itu tentukan pilihan kita pada malam hari ini. Kita mau nggak menghampiri Yesus? Bahkan ketika Yesus datang ke muka bumi ini, keselamatan tidak dipaksakan. Tuhan bilang apa? Barang siapa yang percaya kepadanya, barang siapa yang percaya, kalau dia percaya, dia tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Dia tidak memaksakan orang harus percaya kepada Yesus. Oleh sebab itu tentukan pilihan kita hari ini. Tentukan pilihan kita pada malam hari ini. Kepada siapa kita mau datang. Banyak orang Kristen ketika ada masalah datangnya ke tempat yang salah. Itulah mengapa masalahnya tidak kunjung selesai. Malah masalahnya makin bertambah besar karena dia salah datang ke tempat. Yang harusnya dia datang ke tempat yang baik, tapi dia datang ke tempat yang tidak baik. Maka Tuhan bilang apa? Mari datang kepadaku semua yang letih lesu, semua yang berbeban berat, datang kepadaku, datang kepada Yesus. Karena Yesus adalah satu-satunya jawaban untuk setiap kita yang berbeban berat. Pilihan di tangan kita. Seperti anak yang hilang. Seperti kisah perumpamaan anak yang hilang. Si bungsu terima harta bapaknya, dia pergi keluar kota. Hidup foya-foya, akhirnya dia kehabisan harta, dia harus bekerja di kandang babi. Dan dia punya ambil keputusan di Lukas 15 ayat 20-22. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Bapaknya tidak telepon dia untuk pulang. Bapaknya tidak menghampiri dia supaya dia pulang. Tapi si bungsu punya menyadari bahwa kalau di rumah bapakku banyak makanan, di rumah bapakku banyak kesenangan, di rumah bapakku aku tidak kekurangan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Yesus tidak pernah memaksa, bapaknya tidak pernah memaksa supaya anak bungsu itu pulang. Tapi itu menjadi pilihan si bungsu ketika dia tahu, susah di sini. Saya berbeban berat, saya punya masalah di sini. Saya nggak ada uang, saya harus bekerja di kandang babi, saya harus makan dari makanan babi. Aku berbeban berat, aku nggak sanggup lagi. Maka dia punya keputusan baik, dia bangkit dan pergi kepada bapaknya. Apa yang terjadi ketika masih jauh? Bapaknya melihat dia. Masih jauh, bapaknya melihat dia. Lalu tergeraklah hatinya oleh apa? Belas kasihan. Hei, engkau hari ini yang beban berat, engkau yang sudah pergi jauh daripada Bapa, pergi jauh daripada Yesus, datang kembali kepada Tuhan. Pulang kembali kepada Yesus. Karena engkau dari jauh, ketika engkau mau pulang kepada Yesus, engkau masih jauh. Yesus punya belas kasihan. Dia akan berlari mendapatkan engkau. Dikatakan di sini di Lukas pasal 15 ayat 20, ayah itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Berarti kan orang zaman dulu, namanya bapaknya orang kaya, dia saudagar, dia pakai jubah yang luar biasa. Bagi adat Yahudi dulu kalau misalnya sampai betisnya kelihatan tuh malu. Bayangkan bapaknya pakai jubah begitu, ketika lihat anaknya dia angkat jubahnya, dia lari menghampiri anaknya. Bapaknya rela malu, bapaknya rela dipermalukan, bapaknya rela memperlihatkan auratnya, malunya kepada orang untuk menyelamatkan kita. Bapa di sorga juga demikian. Dia tidak pandang engkau sejelek apa, dia tidak pandang engkau sekotor apa, dia tidak pandang dosamu sehancur apa. Dia tidak pandang, Yesus tidak pernah memandang dosamu sebesar apapun ketika kita mau datang kepada Tuhan. Ketika masalahmu besar, Tuhan tidak pandang masalahmu seperti apa. Ketika engkau mau datang kepada Tuhan dengan belas kasihan, Yesus akan menghampiri kita. Dia akan memeluk kita, dia akan mencium kita. Oleh sebab itu dia mau mati di kayu salib. Saudara tahu ketika dia mati di kayu salib, dia bawa bongkahan kayu yang besar.
Disalib itu adalah hukuman yang paling hina. Dia harus diludahi, dia ditendang orang, dia dihujat orang. Bahkan lututnya hancur, menghantam batu di Bukit Golgota. Dia berjalan begitu rupa, dipermalukan orang. Dia rela malu untuk setiap kita selamat. Dia rela malu untuk supaya kita beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu pada malam hari ini, siapapun kita, apapun kita, kalau manusia menolak engkau, Bapa di sorga menyambut engkau. Kalau hari ini manusia mengecewakan engkau, Bapa di sorga tidak akan mengecewakan engkau. Dia akan menyambut engkau dengan kasih, dengan sayang yang luar biasa. Bahkan dia akan berlari, dia akan memeluk, akan mencium, akan merangkul kita. Apapun kondisi kita, apapun kejelekan kita, apapun dosa kita, seterpuruk apapun kita, Yesus mengasihi kita. Tentukan pilihan kita pada malam hari ini. Kita mau pulang kepada Bapa, kita mau pergi kepada Allah yang benar, atau kita mau datang ke tempat yang salah. Saya mau beritahu, datang ke tempat yang salah akan membuat kita jauh lebih terbeban, lebih menyesakkan. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, Yesus memberi kelegaan untuk setiap kita. Haleluya, haleluya. Pertanyaannya, siapa yang boleh datang menghampiri Yesus? Semua. Siapa yang boleh datang menghampiri Yesus? Semua. Semua yang letih lesu, semua yang berbeban berat. Engkau yang letih jatuh bangun dalam dosa, engkau yang letih jatuh bangun dalam bisnis, engkau yang terbeban berat, yang menerima tekanan berat dalam keluarga, dalam pertemanan, tekanan tugas kuliah yang berat, engkau yang hari ini dihantui kapan menikah, engkau yang hari ini pasangan suami istri yang dihantui oleh perkataan mertua, mungkin kapan punya anak, engkau terbeban, engkau yang menunggu suamimu pulang, engkau yang menunggu istrimu datang kembali, engkau yang berdoa, lelah berdoa untuk orang tua bisa mengenal Tuhan, engkau yang sedang berjuang melawan sakit penyakit, engkau yang sedang berjuang dalam krisis keuangan, datang kepada Tuhan. Semua yang beban berat datang kepada Tuhan. Firman Tuhan Markus 5 ayat 25-29 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang kali diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka ia di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Siapa yang boleh datang menghampiri Yesus? Siapa saja. Bahkan perempuan ini 12 tahun lamanya pendarahan. Kenapa 12 tahun? Kalau dia udah sakit 3 tahun, dia datang kepada Yesus maka sembuh sakitnya. 12 tahun dia lakukan berbagai macam treatment, berbagai macam pengobatan, berbagai macam mungkin tabib yang sudah dia kenal, berbagai macam cara dia lakukan, tetapi sehingga dihabiskan semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaan semakin memburuk. Datang kepada Tuhan, maka itulah adalah jalan yang terbaik. Dia punya anggapan, oh kalau saya jamah jubahnya, pilihannya dia ambil bahwa kalau saya jamah jubahnya, saya akan sembuh, saya akan beroleh kesembuhan, saya akan beroleh kekuatan, saya akan beroleh kemenangan. Oleh sebab itu pada malam hari ini, siapa yang boleh menghampiri Yesus? Semua dari kita boleh datang menghampiri Yesus. Dikatakan, saya garis bawahi, dia katakan apa? Ia mendekati Yesus. Si orang yang perempuan yang 12 tahun pendarahan, dikatakan ia mendekati Yesus dari belakang. Ia mendekati, ia yang mendekat kepada Tuhan. Banyak dari kita susah mau mendekat kepada Tuhan. Kalau kita dengar di Alkitab banyak sekali, Tuhan bersama-sama dengan Musa, Tuhan bersama-sama dengan Daud, Tuhan bersama-sama dengan Gideon, Tuhan bersama-sama dengan Yosua. Kenapa Tuhan bersama-sama dengan mereka? Karena mereka punya waktu untuk datang kepada Tuhan. Kita ini dengan kesibukan kita, dengan masalah kita, membuat kita jarang atau bahkan tidak pernah datang kepada Tuhan. Padahal intinya adalah datang kepada Tuhan, karena Dia yang memiliki kelegaan, yang Dia memberikan kepada kita kelegaan yang daripada Dia. Semua yang letih lesu, semua yang berbeban berat, boleh datang menghampiri Yesus. Semua dari kita datang menghampiri Yesus, karena Dialah yang punya kesembuhan, Dialah yang punya kemenangan, karena dari Dialah
Kuk yok yang buat kerbau di sawah. Kuk yang Tuhan pasang itu ringan dan bebannya pun enak. Oleh sebab itu, malam hari ini, siapa yang boleh datang menghampiri Yesus? Setiap kita boleh datang. Maka datanglah kepada Yesus, karena Yesus berikan kelegaan. Yesus berikan kelegaan. Kelegaan terjadi ketika kita sedang kehausan. Misalnya sedang kehausan, aduh haus ketika dapat minum, lega. Datang kepada Tuhan karena Dia punya kelegaan. Karena Yesus berikan kelegaan. Kelegaan terjadi ketika kita datang dengan kehausan. Kalau kita datang gak haus, kita minum biasa saja. Tapi bayangkan kalau kita sedang datang siang-siang habis pulang kerja, panas. Hari siang bolong panas, kita bawa motor atau kita jalan kaki panas. Pulang ke rumah, buka kulkas, minum air dingin, lega. Terjadi kelegaan ketika kita benar-benar datang dengan apa? Dengan kehausan. Benar-benar datang dengan kelegaan karena kita datang dengan kehausan. Kerinduan yang mendalam seperti orang di padang gurun. Mereka udah jalan berhari-hari tidak punya air. Berjalan berhari-hari tidak punya air. Ketika sedang kehausan, saudara datang, bawa air segelas, bawa air 1 botol, bilang, ayo mau gak minum? Dia pasti mau ambil minuman kita. Kita mungkin bilang, berikan dulu emasmu, berikan dulu permatamu. Saya mau beritahu, ketika ada orang kehausan, dia rela berikan segalanya. Dia rela berikan segalanya demi mendapatkan sebotol air. Oleh sebab itu, kalau hari ini kita datang dengan kehausan, datang dengan beban berat, datang kepada Yesus. Karena Yesus yang berikan kelegaan. Yesus yang akan membebaskan dahaga kita, akan memberikan kita kelegaan. Kalau kita datang yang kerinduan yang mendalam, ketika kita datang dengan kehausan yang luar biasa, Yesus akan berikan kelegaan. Yesus akan berikan kemenangan untuk setiap kita. Yohanes 7 ayat 37-38. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Karena Yesus adalah sumber air kehidupan. Bagi Dialah segala pujian. Kesimpulan pada malam hari ini, bagaimana kita mau menghampiri Yesus? Untuk judul khotbah ini, datang kepada Yesus sebab ada kelegaan bersama dengan Yesus. Bagaimana cara kita menghampiri Tuhan? Yang pertama, buat keputusan. Buat keputusan kita. Kita mau datang apa tidak kepada Tuhan. Jangan ketika kita beban berat, kita salah datang ke suatu tempat. Tidak berikan kelegaan, malah berikan kesesakan yang lebih dalam lagi. Datang kepada Tuhan, buat keputusan. Seperti perempuan 12 tahun pendarahan, dia tepat. Dia datang mendekati Yesus, dia menjamah jubahnya, maka dia sembuh. Oleh sebab itu pada malam hari ini, datanglah kepada Tuhan. Ambil keputusan yang tepat, jangan ragu. Ambil keputusan yang paling terbaik. Datang kepada Tuhan, sebab Tuhan sendiri yang katakan apa? Marilah kepadaku, engkau yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Yang kedua, bagaimana cara kita menghampiri Tuhan? Bertobat, akui pelanggaran kita. Mungkin hari ini yang buat kita beban berat adalah dosa pelanggaran kita. Mungkin hari ini yang bikin kita sedang terpuruk adalah dosa pelanggaran kita. Bertobat seperti anak bungsu ketika dia menyadari. Kuncinya adalah menyadari. Ketika dia menyadari bahwa ada yang salah dengan hidup dia. Kalau saya masih di rumah Bapa, aku tidak hidup susah. Kalau aku tidak keluar dari rumah Bapa, aku tidak hidup susah. Ketika kita keluar dari rumah Bapa, itulah yang bikin kita susah. Terkadang kondisi kita, pemberontakan kita yang membuat kita keluar dari rumah Bapa. Makanya terputus hubungan kita dengan Bapa di sorga, karena kita keluar jalur. Karena kita keluar dari rumah Bapa. Kita tidak dekat kepada Bapa, tapi kita keluar rumah Bapa. Yang buat kita keluar daripada rumah Bapa adalah pemberontakan, dosa pelanggaran kita. Perlu untuk kita bertobat supaya kita pulang ke rumah Bapa. Supaya kita bisa menghampiri kembali Bapa. Supaya kita bisa menghampiri kembali Yesus. Akui pelanggaran kita, akui dosa kita. Ini yang penting kita harus pelajari pada malam hari ini. Kalau kau mau datang kepada Tuhan, Tuhan berikan kelegaan, bertobat,
Minta ampun dengan pelanggaranmu. Mungkin, saya katakan mungkin, bisa jadi bisa tidak. Beban berat yang kita hadapi hari ini akibat dosa pelanggaran kita, akibat pemberontakan kita keluar daripada rumah Bapa. Itu yang buat kita hari ini sedang susah. Mungkin kalau itu yang terjadi, segeralah bertobat. Yesus buka tangan, Dia mau peluk kita, Dia mau mencium kita. Yesus buka hatinya. Yesus tidak melarang kita untuk datang. Mungkin ketika engkau menyadari dosamu dan engkau berbalik pulang, Yesus melihat engkau dari jauh, Dia berlari menghampiri engkau, Dia memeluk engkau, Dia mencium engkau. Bahkan engkau diberikan apa? Berikan kasut yang terbaik, berikan jubah yang terbaik, ada cincin dikenakan di tanganmu. Yesus menerima engkau, Dia tidak menolak engkau. Yang ketiga, bagaimana cara kita menghampiri Tuhan? Yang pertama, buat keputusan. Yang kedua, bertobat. Yang ketiga, percaya kepada Tuhan. Belajar daripada Tuhan. Artinya kita percaya pada ajarannya, pada kebenarannya, ikuti itu. Seperti wanita 12 tahun pendarahan. Dia katakan apa? Dia katakan begini, sebab. Dia punya anggapan sebab. Kalau ku jamah saja jubahnya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia punya anggapan begitu, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Wanita 12 tahun pendarahan sudah mendengar Yesus lama, bahwa Yesus bisa melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia bisa melakukan hal yang mustahil manusia lakukan, tapi dia bisa sanggup lakukan. Dengan imannya, dia percaya kalau ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Belajar daripada Yesus, belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Kalau kita sebagai anaknya, jangankan jamah jubahnya, kita bisa peluk Yesus. Bahkan kita bisa menyembah Dia, kita bisa memeluk Dia, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa dekat dengan Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita sedang berada duduk di bawah kaki Tuhan. Lebih dekat kepada Tuhan, kita bisa peluk kaki Tuhan. Maka Tuhan akan berikan kelegaan kepada kita. Bagaimana jam doa kita? Bagaimana jam baca Alkitab kita? Bagaimana saat teduh kita? Bagaimana perbuatan baik kita pada belakangan hari ini? Adakah kita pelihara itu? Kalau kita masih pelihara itu, percayalah, kita sedang belajar kepada Tuhan. Karena baca firman Tuhan dan berdoa adalah bagian dari kita berbakti kepada Tuhan. Dan berbakti kepada Tuhan itu adalah proses. Setiap hari kita berproses supaya kita lebih berbakti kepada Tuhan. Makanya namanya kebaktian. Kalau ke gereja, ke berdoa, baca Alkitab, namanya kebaktian. Adalah cara supaya kita bisa berbakti kepada Tuhan. Malam hari ini saya mau katakan bahwa datang kepada Yesus, sebab ada kelegaan bersama dengan Yesus. Bagaimana kita datang? Ada 3 hal. Yang pertama, buat keputusan. Yang kedua, bertobat. Yang ketiga, percaya kepada Tuhan. Maka kita akan datang kepada Tuhan. Dan dari Tuhanlah akan ada kelegaan yang kepada kita. Dan saya jamin pada malam hari ini, setiap kita akan mendapat kelegaan ketika kita datang kepada Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini Bapa, atas segala kebaikan-Mu, atas segala penyertaan-Mu Tuhan. Pada malam hari ini kami belajar Bapa, untuk kami bisa menerima kelegaan bersama dengan Engkau ketika kami datang kepada Engkau Bapa. Kami mau datang menghampiri Engkau Tuhan, karena dari Engkau lah ada kelegaan, ada kekuatan, ada kemenangan Tuhan. Kami mau ambil keputusan yang tepat pada malam hari ini. Kami tidak mau salah datang tempat Bapa, tapi kami mau datang ke tempat yang tepat. Kami mau datang kepada Engkau Bapa. Kembali ke rumah-Mu Bapa adalah keputusan kami yang paling luar biasa Tuhan. Kami mau Tuhan ambil keputusan tepat untuk kami pulang kepada rumah-Mu Bapa. Kami mau bertobat Tuhan. Mungkin Tuhan, karena pelanggaran kami, karena pemberontakan kami, hari ini kami sedang beban berat Bapa. Tapi ampuni pelanggaran kami Tuhan. Kami mau pulang kepada Engkau Bapa. Kami mau kembali kepada rumah-Mu Bapa. Dan kami mau percaya kepada Engkau dan belajar kepada-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah kebenaran sejati yang akan memberkati setiap kita. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Berkati kami, berkati keluarga kami, berkati Tuhan pekerjaan kami, berkati bangsa Indonesia, berkati Jakarta Tuhan. Kami berdoa supaya setiap kota, setiap daerah di Indonesia Tuhan berkati luar biasa. Biarlah pandemi ini cepat berlalu Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk kami bisa melalui gunung yang terjal ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu.
Terima berkat pada Allah Bapa, cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.